Manchester United berpotensi raup lebih dari 4 triliun rupiah dari hak nama stadion baru. Manchester United berpeluang meraih pemasukan fantastis dari rencana pembangunan stadion anyar mereka. Berdasarkan riset industri terbaru, Setan Merah diperkirakan bisa mengantongi lebih dari 175 juta pounds atau sekitar 4 triliun rupiah dari kesepakatan sponsor hak nama stadion dalam jangka panjang. Stadion baru yang sementara dijuluki New Trafford itu direncanakan memiliki kapasitas hingga 100.000 penonton. Dengan skala sebesar itu, Manchester United diyakini mampu membuka keran pendapatan besar melalui perjanjian hak penamaan stadion selama 10 tahun atau lebih. Laporan bertajuk European Stadium Naming Rights Fair Market Value Report yang dirilis The Sponsor menyebutkan bahwa nilai hak nama stadion Manchester United mencapai 15 juta pounds per tahun, tertinggi di Inggris. Angka tersebut mengungguli Stadion Wembley dan Emirates Stadium milik Arsenal yang sama-sama berada di kisaran 12,5 juta pounds per tahun. Menurut laporan tersebut, valuasi tinggi itu tidak lepas dari sejumlah faktor utama, mulai dari besarnya proyek pengembangan stadion, kapasitas yang direncanakan, infrastruktur modern, hingga basis penggemar Manchester United yang mendunia. Selain itu, daya jangkau global Liga Inggris juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai komersial stadion. Valuasi ini mencerminkan skala pembangunan ulang, kapasitas yang diproyeksikan, infrastruktur modern, basis penggemar global Manchester United, serta jangkauan internasional Premier League, tulis laporan tersebut. Lebih lanjut, nilai kerjasama hak nama stadion bahkan berpotensi melampaui 175 juta pounds jika Manchester United mampu menjaga performa olahraga mereka. Partisipasi rutin di Liga Champions Eropa disebut sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan exposure global dan daya tarik sponsor dalam jangka panjang. Sementara itu, pemilik minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan stadion baru bukan hanya soal kapasitas dan nilai komersial, tetapi juga atmosfer. Ini tentang atmosfer yang bisa kami ciptakan di stadion, kebisingan, tekanan, dan intimidasi, ujar Ratcliffe pada 2025. Ia menambahkan bahwa desain stadion akan dibuat agar penonton sedekat mungkin dengan lapangan, berbeda dengan beberapa stadion modern yang justru menjauhkan supporter dari aksi pemain. Kami ingin fans hanya sekitar 5 meter dari tepi lapangan. Stadionnya akan relatif vertikal, sehingga atmosfer Old Trafford yang ada sekarang bisa kami tiru, bahkan tingkatkan, tegasnya. Jika rencana ini terrealisasi, Manchester United bukan hanya akan memiliki stadion terbesar di Inggris, tetapi juga salah satu aset komersial paling bernilai di sepak bola Eropa. Masa depan Bruno Fernandes di Man United kian tanda tanya. Klausul 1,4 triliun rupiah jadi ancaman. Masa depan Bruno Fernandes bersama Manchester United kembali menjadi sorotan. Meski masih menjabat sebagai kapten tim dan tampil konsisten, gelandang asal Portugal itu kini justru lebih sering dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford ketimbang perpanjangan masa bakti. Pada bursa transfer musim panas lalu, Bruno sempat menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi. Keputusan tersebut kala itu dipandang sebagai bukti loyalitasnya kepada Manchester United, klub yang telah ia bela sejak 2020. Namun situasi berubah beberapa bulan kemudian. Bruno membuat publik terkejut lewat sebuah wawancara terbuka yang bernada kritis. Ia menyindir manajemen klub yang dinilainya kurang berani dalam mengambil keputusan besar, bahkan mengisyaratkan adanya keinginan dari petinggi klub untuk melepas dirinya. Kontrak Bruno Fernandes sendiri masih berlaku hingga 2027. Namun seiring berjalannya waktu, nilai jual sang pemain otomatis menurun. Ironisnya, performa Bruno justru tetap berada di level tertinggi dan menjadi salah satu yang paling konsisten di skuad Setan Merah. Meski Manchester United disebut-sebut ingin mempertahankannya, rumor kepindahan pada 2026 terus berembus kencang, terutama setelah munculnya klausul rilis bernilai kurang dari 60 juta pound sterling yang bisa diaktifkan klub-klub elit Eropa. Pakar transfer Alex Kruk ikut menambah panas spekulasi tersebut. Dalam podcast Transfer Insiders, Kruk menilai peluang Bruno meninggalkan Manchester United lebih besar dibanding bertahan. Jika harus saya presentasekan, kemungkinannya sekitar 60-40 bahwa Bruno Fernandes akan pergi di akhir musim, ujar Kruk. Ia menambahkan bahwa klausul rilis tersebut sangat menarik bagi klub-klub top Eropa. Menurutnya, Bruno bisa saja merasa telah membawa United sejauh yang ia mampu dan kini siap mencari tantangan baru.
Meski sebelumnya Bruno menegaskan tidak tertarik hijrah ke Liga Arab Saudi, kekhawatiran terbesar fans United justru datang dari minat klub-klub Eropa. Dengan kualitas yang dimilikinya, tak sedikit yang menilai Bruno pantas meraih gelar Liga Domestik maupun Liga Champions, sesuatu yang belum ia dapatkan bersama United. Di atas lapangan, Bruno Fernandes sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Ia telah mencatatkan lebih dari 100 gol untuk Manchester United dan kini juga mendekati angka 100 assist. Assist terbarunya hadir saat United menang 3-2 atas Arsenal. Catatan tersebut membuat Bruno kini mengoleksi 10 assist dalam 2 musim beruntun, padahal musim 2025-2026 masih menyisakan sekitar 15 pertandingan. Rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League saat ini masih dipegang Kevin De Bruyne. Namun dengan konsistensi yang ditunjukkan, bukan tidak mungkin Bruno mampu mendekati bahkan melampaui rekor tersebut. Di usia 31 tahun, Bruno Fernandes masih menjadi jantung permainan Manchester United sekaligus figur kunci di ruang ganti. Karena itu, banyak pihak menilai Ineos sebagai pengelola klub baru seharusnya memprioritaskan perpanjangan kontrak sang kapten, bukan sibuk mencari penggantinya. Jika tidak, Manchester United berpotensi kehilangan sosok sentral yang selama ini menjadi motor utama permainan mereka. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Manchester United dikabarkan tengah membidik Mohamed Khadar Meite. Pemain ini diperkirakan akan meninggalkan Stade Rennais pada hari-hari terakhir jendela transfer musim dingin. Dilansir The People's Person belum lama ini, gagasan kepergian Meite semakin menguat di tengah minat dari Al Hilal dan MU. Disebutkan bahwa potensi kepindahan United bergantung pada kepergian salah satu penyerang mereka pada bulan Januari. MU sekarang dikabarkan telah memperhatikan potensi besar dan profil unik Meite. Dengan tinggi 193 cm, pemain 18 tahun yang menjulang tinggi ini telah belajar untuk memanfaatkan fisiknya yang mengesankan. Meite juga sama mahir dalam mengontrol bola di ruang sempit dan melewati para bek. Karena itu, ia muncul sebagai pilihan bagi United menjelang hari terakhir jendela transfer. Media tersebut menyebutkan bahwa Rennais dapat mempertimbangkan untuk menyetujui langkah transfer di menit-menit akhir jika ada tawaran di atas 30 juta euro. Penjualan terbesar mereka adalah Arnaud Kalimuendo ke Nottingham Forest seharga 30 juta euro. Pemain internasional Prancis U21 yang melakukan debut seniornya untuk klub Ligue 1 tersebut pada November 2024 bergabung dengan akademi mereka dari Montrouge FC 92 secara gratis pada tahun 2022. Di sisi lain, United menghadapi tantangan untuk mempertahankan Joshua Zirkzee. Apalagi Juventus telah melanjutkan pembicaraan dengan Setan Merah untuk pemain asal Belanda tersebut, setelah gagal mendapatkan Youssef An-Nesyri. Zirkzee diperkirakan terbuka untuk meninggalkan United setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Old Trafford. Jika pemain asal Belanda itu pergi, United akan mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan pemain penyerang baru. Menurut jurnalis The Guardian Ed Aarons, raksasa Premier League tersebut sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan minat mereka pada Meite dan telah mengadakan pembicaraan dengan pihak pemain. Sementara itu, Juventus kembali bergerak aktif pada bursa transfer musim dingin Januari 2026 dengan misi yang sangat spesifik. Klub berjuluk Bianconeri tersebut memprioritaskan perekrutan striker baru guna membenahi lini serang mereka. Dalam proses perburuan pemain tersebut, muncul satu nama yang mulai dibicarakan secara intensif. Sosok Joshua Zirkzee telah masuk ke dalam daftar belanja utama si Nyonya Tua.